Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuslir Rahim dari HES 4B. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah dan pengawasan perbankan syariah. Bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Nah, kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan, tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas, serta kondisi stabilitas perekonomian dalam mencakup luas. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko dan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunatullah dalam sebuah kegiatan bisnis, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan kepada situasi yang tidak pasti. Karena manusia biasa merencanakan setiap kegiatan maupun investasi apa saja yang akan dilakukan. Namun, manusia tidak bisa memastikan hasil yang akan didapatkan dari usaha maupun investasi tersebut, apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, istilah manajemen risiko berasal dari kata to manage, berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen Robin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Adapun juga jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau mengirimkan barang. Nah, misalnya akad mudharabah sebelum menerima aset atau uang chargernya sendiri, sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Nah, yang kedua di sini ada risiko backmark dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapat lembaga keuangan syariah. Nah, yang ketiga di sini ada risiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam risiko backmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis. Bank syariah. Nah, yang keempat di sini ada risiko operasional. Dalam risiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi, menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia atau singkatan SDM. Nah, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis. Software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah
untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Yang kelima, di sini ada risiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini, rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Nah, ada pun juga karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi manajemen risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko. Secara garis besar, risiko yang dihadapi oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama, identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada evaluasi dan pengukuran risiko. Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Nah, yang ketiga ada pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya berbeda-beda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Nah, cara termudah adalah dengan menghindari jenis risiko. Dalam situasi ini, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset, sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat dikecilkan. Selanjutnya kita masuk ke pengawasan perbankan syariah. Nah, pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem. Nah, yaitu yang pertama, ada pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Nah, dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama sistem pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur rapat umum pemegang saham. Nah, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, dan SKAI Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Nah, yang kedua, sistem pengawasan eksternal yang terdiri atas unsur Bank Indonesia dan stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum. Nah, sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan dan mengintegrasikan perizinan satu pintu. Ditinjau dari hukum Islam, sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan. Dalam hal ini, melakukan pengawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan.
Secara tidak langsung, OJK bertindak sebagai lembaga al-hisbah, yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalanan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai muhtasib, yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS, hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memiliki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi. Dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah, tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus. Dan DPS yang bertindak sebagai muhtasib dalam pengawasan, dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan dan ketentuan terkait perizinan sebelumnya dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah. Fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar uang syariah. Di samping itu, dibutuhkan fungsi baru seperti fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menerapkan pendekatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah ada, namun belum terbangun secara sistematis. Untuk itu, dalam konsep cetak biru ini, peran Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai akselerator, inisiator, dan regulator. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.